Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pelajaran sosiologi bab 3 tentang ragam masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Selamat menonton. Neokolonialisme adalah bentuk penjajahan baru tanpa kekerasan militer dilakukan melalui dominasi politik, ekonomi, budaya, dan ideologi oleh negara maju terhadap negara berkembang. Ciri-ciri: 1. Negara berkembang bergantung pada negara maju. 2. Dominasi melalui ekonomi, kebijakan, dan budaya. 3. Dilakukan lewat pinjaman, investasi asing, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Dampak: 1. Ketergantungan tinggi pada negara maju. 2. Keputusan politik dan ekonomi dipengaruhi kepentingan asing. Contoh: 1. Ketergantungan ekonomi melalui utang luar negeri. 2. Pengaruh budaya negara maju menjadi panutan. 3. Investasi asing dan dominasi perusahaan multinasional. Ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Ketertinggalan budaya atau disebut kulturelle, ketidakseimbangan antara perubahan budaya material atau disebut teknologi, alat, dan inovasi yang berkembang pesat dengan budaya non-material, nilai, norma, tradisi, dan pola pikir. Dan ketimpangan budaya atau cultural inequality, kondisi di mana masyarakat lebih menghargai dan mengagungkan budaya asing dibandingkan budaya lokal atau aslinya. Ada ciri-cirinya, yaitu ciri ketertinggalan: budaya material berkembang lebih cepat daripada budaya non-material. Dan ada ciri ketimpangan budaya: pengaruh budaya asing dianggap lebih modern atau superior. Dan ada dampaknya: yang pertama, berkurangnya rasa cinta terhadap budaya lokal. Yang kedua, hilangnya identitas budaya asli suatu masyarakat. Untuk contohnya yaitu ada 2. Contoh ketertinggalan: pemakaian teknologi modern tanpa memahami dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, contoh ketertinggalan budaya: generasi muda lebih memilih belajar bahasa asing daripada bahasa daerah. 3. Konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme, gaya hidup tidak rasional yang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Seseorang cenderung membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan pokok. Hedonisme, pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan dalam hidup. Ciri-cirinya adalah konsumerisme, membeli barang bermerek mahal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, mudah tergoda diskon, promo, dan atau hadiah dari platform jual beli online, kurang selektif dalam menentukan prioritas kebutuhan. Jika hedonisme, berfokus pada kenikmatan pribadi tanpa memperdulikan norma agama, hukum, dan sosial. Sikap apatis, malas, dan tidak peka terhadap lingkungan sosial. Dampak konsumerisme dan hedonisme: menurunkan nilai moral dan etika, ketidakmampuan mengelola waktu untuk belajar, bekerja, atau beribadah. Kerugian finansial akibat pembelian berlebihan atau gaya hidup boros, menurunkannya kepedulian sosial karena terlalu fokus pada kesenangan pribadi. Contoh konsumerisme: membeli gadget terbaru meskipun perangkat lama masih berfungsi baik, menghabiskan uang untuk belanja online hanya karena promo bukan kebutuhan. Hedonisme: perilaku seperti mabuk-mabukan, berjudi, seks bebas, atau penggunaan narkoba, menghabiskan uang hanya untuk hiburan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab lainnya. 4. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam yang merusak ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ciri-ciri: 1. Timbunan sampah plastik yang sulit terurai. 2. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan habitat. Dampak: 1. Kerusakan lahan akibat eksploitasi alam yang merusak ekosistem. 2. Perubahan iklim, perubahan suhu dan pola cuaca yang memengaruhi ekosistem global. 3. Kelangkaan pangan.
Perang atau gangguan rantai pasokan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis pangan. Contoh 1. Pencemaran air oleh limbah industri dan rumah tangga. 2. Polusi udara akibat asap kendaraan dan aktivitas pabrik. Yang kelima, kejahatan siber. Kejahatan siber, kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau siber, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyerang, merusak, atau menipu individu, kelompok, atau organisasi. Ciri-ciri kejahatan siber. Yang pertama, pesan mencurigakan dari email atau akun tidak dikenal. Yang kedua, kerusakan atau hilangnya data akibat serangan malware atau virus. Dampak kejahatan siber. Yang pertama, kerusakan sistem komputer dan hilangnya data penting. Yang kedua, menurunnya kepercayaan terhadap transaksi atau komunikasi digital. Contoh kejahatan siber. Yang pertama, saldo rekening atau dompet digital berkurang tanpa diketahui. Yang kedua, data pribadi dicuri melalui peretasan atau phishing. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.